Jadi kita lihat flashback ke sebelum abad 19. Pada saat itu kan dunia lagi terjadi pandemi, lebih dahsyat daripada COVID. Iya kan? Sebelum abad 19. Oke. Yang mana nih, Dok? Penyakit infeksi. Oke. Lepra menjadi penyakit yang mematikan, cacar air pun begitu. Waktu itu belum ada medis. Tetapi yang namanya manusia itu, inilah makhluk yang paling cerdas di dunia, yang dimana kalau kepepet akan keluar potensinya. Pada saat itu akhirnya terjadilah revolusi di bidang kedokteran, medis. Banyak ditemukan obat-obat simptom. Ya, mulai dari antibiotik, mulai dari analgesik, antipiretik, obat-obat penghilang rasa nyeri. Lalu yang spektakuler ditemukannya antibiotik. Dan pada saat itu dunia kedokteran barat atau yang kita kenal medis menjadi penyelamat dunia. Sampai beberapa tahun kemarin dunia berubah dong. Penyakit infeksi bukan lagi jadi masalah. Tapi justru hari ini yang menjadi masalah besar adalah penyakit degeneratif. Oke. Penyakit kemunduran sel-sel organ. Penyakit jantung. Apa bisa disembuhkan? No. Diabetes selalu mengatakan nggak bisa disembuhkan, penyakit ini harus disandang seumur hidup. Apa iya Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah di agama saya, di agama kita, Mas Dedi, menurunkan adanya satu penyakit sampai tidak ada obatnya? Pertanyaan itu, inilah yang membuat saya akhirnya mencari tahu, ya kan? Ternyata Mas Dedi, penyebab itu semua akibat karena oksidasi. Oksidasi menjadi masalah terbesar dunia sekarang. Apa yang tidak bisa teroksidasi? Semua teroksidasi. Termasuk benda mati teroksidasi. Buktinya apa? Karat. Kayu menjadi lapuk. Apalagi manusia. Tubuh. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, oleh karena itu Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan penangkalnya dong. Namanya antioksidan. Justru antibodi itu benteng pertahanan kedua, Mas Dit. Setelah antioksidan. Benteng pertahanan pertama adalah antioksidan. Ada dua, glutathione dan superoksid dismutase. Glutathione itu dianggap sebagai rajanya antioksidan, atau kita anggap sebagai obat dari segala macam obat. Diproduksi di setiap sel tubuh, yang paling banyak 60% ada di liver. Lalu ada panglimanya namanya SOD, superoksid dismutase. Namun setelah saya mau potong tapi saya silakan. Namun setelah usia di atas 40 tahun, produksi itu menurun. Terjadi imbalance kan? Nah, kolesterol yang memang menjadi makanan kita, lalu jadi kambing hitamkan. Kolesterol kalau tidak teroksidasi, Mas Dit, ya nggak masalah. Karena kolesterol itu memang sengaja diproduksi tubuh kita. Kalau kita nggak ada kolesterol tuh kita mati kan, Dok? Oh iya dong. Pembuluh darah kita akan pecah. Itu yang banyak orang nggak paham. Kita tuh kalau kolesterol nggak ada mati. Semua metabolisme butuh kolesterol, sistem saraf butuh kolesterol. Semuanya. Otak kita butuh kolesterol. Otak kita kalau nggak salah berapa puluh % isinya kolesterol. Iya kan? Sampai-sampai kita dibilang jangan makan otak, nanti kolesterolnya. Ya, oke, saya paham nih. Ya. Jadi kalau kolesterol itu tidak teroksidasi, yang di dalam lebih ininya lagi bahasanya lemak peroksida. Ya. Nah, lemak peroksida inilah yang berbahaya. Jadi kata kuncinya bukan di kolesterol yang harus diturunkan, tapi oksidasinya harus diturunkan. Nah, kalau kita bicaranya oksidasinya harus diturunkan. Kalau tadi dokter bicara glutathione ada di dalam liver dan sebagainya, ini kan sebenarnya balik lagi nih, rusaknya karena gula kebanyakan. Satu, karena memang terlalu tingginya oksidasi. Sehingga tekor, bahasa dalam ininya tekor. Yang menyebabkan? Penyebab oksidasi yang pertama adalah, tahu nggak? Apa nih? Stres. Oh iya. Ya. Stres, kesehatan mental, itu menjadi penyebab utama naiknya oksidasi. Yang kedua pastinya faktor makanan. Tidur yang kurang baik, ya, minum air putih yang cukup, dan kurangnya olahraga. Jadi kalau olahraga itu ternyata menaikkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, yang justru juga akan mensekresi glutathione itu sendiri sebagai antioksidan. Dan dia mengurangi sarkopenia berarti ya? Yes. Tapi kalau kita stres, yang muncul apa? Hormon kortisol dan adrenal naik, betul. Yang menyebabkan
terbentuknya lemak lebih banyak dan lemak memang mudah teroksidasi. Lemak memang mudah teroksidasi. Tapi nggak fair kalau kita menyalahkan lemak yang namanya kolesterol dong. Yang harus kita turunkan adalah oksidasinya itu sendiri. Oksidasinya harus itu. Karena di saat oksidasi naik, ya lemak itu teroksidasi, terjadinya plak. Tapi sebelum terjadinya plak, memang terjadinya inflamasi, peradangan. Peradangan tidak diobati akan terjadi kerusakan dinding pembuluh darah. Di saat kerusakan dinding pembuluh darah, tubuh berupaya untuk nutupin pembuluh darah itu dengan cara menaikkan low density lipoprotein. Jadi ada yang tanya pasien, dok gimana sih caranya nurunin LDL? Iya, perbaiki oksidasinya, turunkan oksidasinya, kasih suplemen yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Kan gitu caranya. Dan setahu saya, kita loncat dikit dok ya. Setahu saya namanya LDL itu juga ada high density buoyance, ada low density buoyance. Iya. Tapi kenapa ketika kita meriksa ke laboratorium nggak dikasih tahu tuh ada dua tersebut yang harus diperiksa juga? Ya ini yang memang masih banyak menjadi PR panjang dalam keilmuan di kedokteran di Indonesia. Ya saya nggak mau, ini kan sensitif ya mas. Oh iya memang, makanya saya undang Anda. Kalau saya ngomong sendiri kan saya kena. Siapa lu dokter bukan gitu, sok tahu. Memang sok tahu saya. Tapi kan kalau ada Anda kan aman. Jadi mungkin saya mau cerita sedikit lah ya. Kemarin saya didatangin seorang pasien, 2 orang suami istri yang mereka ini 20 tahun menjadi kedubes keliling dunia. Mereka sakit diabetes ya, hipertensi ya. Tapi tahu nggak mas? Di Eropa sendiri sekarang sudah nggak pernah kasih obat-obat medis. Sudah nggak pernah dikasih obat oral antidiabetik, apalagi yang golongan statin tadi. Yang mereka kasih adalah suplemen, ya, nutraceutical yang punya antioksidan tinggi. Artinya apa? Bahwa di Indonesia terus terang sudah ketinggalan jauh dalam dunia kedokteran. Kita masih ngomongin obat simptom, kita masih ngomongin vitamin, sementara di luar sana sudah bicara mengenai antioksidan dan nitro oxide. Ya. Berarti ini tuh sudah bicara medicine 4.0 ya? Iya, kan kembali ke yang awal tadi. Iya. Pada saat mereka balik ke Indonesia, tunjukin ini loh dok, obat saya tas kresek, bahasa Jawanya gitu. Gimana tuh? Jadi sebetulnya mereka bukan nggak tahu, tapi yang tadi yang dibilang sama Dewan Ketahanan Nasional, nanti banyak orang yang nggak happy masalahnya. Saya mau sedikit cerita. Cerita ini sebetulnya belum pernah saya sampaikan ke sosial media manapun, termasuk ke akun saya sendiri nggak pernah. Tapi khusus di Mas Dedi saya mau cerita ini. Mudah-mudahan nggak jadi masalah ya. Mudah-mudahan. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu lah saya pernah di-hire menjadi seorang konsultan perusahaan herbal dari Kanada. Mereka menemukan satu formula untuk menaikkan antioksidan yang namanya glutathione. Penelitiannya 35 tahun. Gue tahu lagi ini. Glutathione itu sebetulnya nggak bisa kita masukkan satu suplemen itu masuk dalam bentuk jadi glutathione, tapi harusnya prekursor. Ya, jadi karena glutathione itu kan dibentuk dari 3 asam amino, cysteine, glisin, dan glutamat. Yang paling sulit adalah cysteine. Nah, singkat kata, satu perusahaan ini bisa menemukan formula untuk memasukkan cysteine. Nah, evidence base-nya tebalnya segini nih. Evidence base-nya itu pun rangkumannya, hasil uji klinis. Saya bawa dong ke guru saya. Beliau sebetulnya kebetulan ahli onkologi, terkenal di sebut. Beliau ahli onkologi. Harapan saya dengan buku tersebut beliau baca dan harapan produk tersebut itu dipakailah buat membantu pasien yang kena kanker. Karena memang salah satu pengobatan kanker di dunia holistik adalah dengan meningkatkan antioksidan yang namanya glutathione. Ya kan? Seminggu saya tinggalkan buku itu, lalu saya balik lagi. Prof, menurut Prof gimana? Bagus banget ini. Nggak ada yang terbantahkan dari apa yang saya baca di sini. Senang dong, sebagai perwakilan perusahaan. Siapa tahu suplemen ini bisa dipakai membantu. Tapi apa jawabannya beliau? Sorry dek, saya nggak bisa pakai produk ini di rumah sakit ini. Ntar operasi saya gimana?